Perasaannya berat sekali, ya sebab itu amanah yang tidak ringan. Andaikan bisa, saya tidak mau dipilih lagi, ya. Tetapi saya tidak punya pilihan, ya, karena secara aklamasi serta kandidat semuanya memilih saya, ya. Bahkan dengan jadi saya tidak ingin mengecewakan mereka, tapi terus terang kalau berat sekali, ya. Saya yang ingin sebetulnya menjadi salah satu anggota, salah satu pengurus biasa saja di Wahda Islamiyah, tapi karena ini amanah, ya saya harus jalankan, ya, dengan tentu banyak berharap, berdoa pada Allah SWT, bertawakal padanya. Semoga Allah memudahkan menjalankan amanah ini dan memberi manfaat bukan saja pada keluarga besar Wahda, tapi pada umat secara umum, insya Allah. Setelah terpilih dan mendapatkan amanah untuk menjalankan ini roda kepemimpinan Wahda sendiri, Ustadz, apa-apa saja perencanaan ke depan, program-programnya untuk meningkatkan kualitas dakwah di Sulawesi Selatan dan Indonesia, Pak? Ya, yang jelas saya berharap bahwa dalam periode ini kami dapat meningkatkan kualitas lembaga Wahda Islamiyah, ya, dalam berbagai sisi, sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, ya, lembaga yang mengurus ekonomi kerakyatan, harus lebih berkualitas. Dan untuk itu saya sudah dengan kawan-kawan, dengan para pengurus, insya Allah nanti menyiapkan program peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Jadi para pengurus harus lebih meningkat kualitas mereka, para kader juga demikian. Bahkan saya meniatkan untuk beberapa bidang, beberapa posisi-posisi, saya ingin merekrut orang-orang yang profesional, ya. Tidak harus dia kader Wahda, ya. Bisa di luar kader Wahda, yang penting dia memenuhi syarat ingin bekerja dengan ikhlas. Maksudnya dengan ikhlas itu sungguh-sungguh, ya. Tapi dengan imbalan yang memadai, terutama untuk usaha-usaha produktif, ya. Jadi kita ingin seperti itu, dan ke depan insya Allah Wahda Islamiyah ingin lebih banyak mengakomodir, ya, berbagai kekuatan pada umat ini, ya. Itu kira-kira yang ingin kami lakukan, dan ada tentu saja tanggung jawab untuk mewujudkan visi 1436 Hijriah 2015 Miladiyah Wahda Islamiyah, di mana target kami insya Allah paling tidak ada 100 cabang, ya, ada 100 tempat yang telah berdiri eksis Wahda Islamiyah, ya, di sana dengan berbagai indikator eksisnya, seperti adanya pusat dakwahnya, ada pendidikan dai-nya, ada pesantren hafal Quran, ya. Ini yang menjadi program kami insya Allah ke depan, ya. Kalau di sisi lain, Ustaz, bagaimana Wahda itu sendiri menyikapi perbedaan yang ada di negaranya? Ya. Nah, ini sesungguhnya Wahda jelas sekali pandangannya, pemahamannya dan keyakinannya dalam masalah ini, bahwa perbedaan itu suatu keniscayaan, ya. Tidak ada yang bisa menolak yang ada perbedaan itu. Karena itu ada ingin berada di tengah-tengah perbedaan itu, bagaimana memandangnya dengan positif, ya. Lalu kemudian perbedaan itu dapat dikelola, ya, dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dalam artian perbedaan harus dilihat sebagai sebuah keragaman, ya, keragaman yang nanti memberi peluang kepada masing-masing untuk bisa mengambil peran, ya. Karena memang umat kita ini ya sudah beragam seperti itu, dan karenanya memerlukan berbagai lembaga-lembaga yang cocok buat mereka. Dan kami yakin Indonesia ini selain wilayahnya luas, penduduknya begitu banyak, sungguhnya lembaga-lembaga dakwah ini punya kesempatan yang sama untuk berperan, ya. Karena itu Wahda Islamiyah ingin berkembang maju bersama-sama dengan lembaga lain. Ini bukan basa-basi, saya sering menyampaikan kami ingin ormas-ormas Islam lain juga berkembang pesat, ya, sebagaimana kami inginkan Wahda berkembang pesat. Dan itulah sesungguhnya keaslian perkembangan. Kalau kita maju lalu orang lain tidak maju, itu bukan asli kemajuan itu. Tapi kalau di tengah-tengah kemajuan orang lain lalu kita juga maju, nah di situ yang luar biasa, ya. Ini kira-kira seperti itu. Dan karenanya kami mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Kami sangat mewanti-wanti kader-kader Wahda untuk selalu santun di dalam interaksi
dengan kaum muslimin, dengan umat dan komponen bangsa, ya, dan termasuk orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, bahkan orang-orang yang mungkin salah paham dengan kita, tetap dihadapi dengan kesantunan insyaallah. Sebab dengan dasar itu akan terjadi ukhuwah, ya. Dan dengan ukhuwah kemudian insyaallah persatuan dapat diwujudkan, dan negeri kita ini sangat membutuhkan persatuan. Kalau tidak, bisa tumbuh subur gerakan separatisme, ya. Dan itu sangat kita sayangkan kalau itu terjadi. Kita harus waspadai. Ya. Bagaimana dengan halnya kelompok-kelompok ekstrim yang lebih mengedepankan nasional daripada misi lainnya? Ya, kita ingin menyampaikan kepada mereka bahwa perlu untuk kembali mengkaji, mendalami ajaran Islam ini, ya. Bahwa mungkin ada sisi yang mereka pahami yang sebetulnya belum utuh dari ajaran Islam itu sendiri, ya. Nah, tetapi kami juga ingin menyampaikan kepada baik pihak pemerintah maupun tokoh-tokoh umat yang lain, mereka-mereka yang berada dalam pemahaman seperti itu tidak boleh dihadapi dengan cara yang ekstrim juga, tidak, justru harus dengan pendekatan yang baik, ya. Kalau ketika kita meyakini bahwa jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan yang ideal, bukanlah jalan yang tepat, maka kita jangan membuat kesalahan. Kita harus bagaimana memahami, ya. Itu kita coba melakukan pendekatan, ya, melihat akar masalahnya, karena boleh jadi ada memang orang-orang yang memanfaatkan ini, ya. Nah, karena itu jangan sampai kita membuat mereka lebih jauh lagi. Sebab kita di Indonesia ini orang yang salah saja kalau disalah-salahkan tentu tidak menerima, ya. Apalagi kalau orang merasa benar, ya. Sedangkan orang yang tahu dirinya salah disalah-salahkan pasti dia tidak menerima. Bagaimana kalau orang merasa benar? Karena itu akan mengharapkan ada pendekatan yang lebih baik kepada mereka. Insya Allah bisa hilang. Di Indonesia ini sebetulnya kalau dilihat sejarah dan akar budaya, ekstremisme itu tidak akan tumbuh. Iya, tidak akan tumbuh, maksudnya tidak akan tumbuh subur, tidak akan bertahan. Iya. Kenapa? Karena watak orang Indonesia tidak seperti itu.